Nah, yang menjadi penting harus kita pahami adalah bagaimana cara memahami ayat qauliyah, ayat kauniyah, dan ayat kauniyah ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman ngopi sekalian, sampai jumpa lagi di channel Ngohwah Club, channel tempat kita mengaji, ngopi, dan menjalin ukhuwah. Kita lanjutkan pembahasan kita yang tertunda sebelumnya. Kita telah mendalami apa makna dari ayat qauliyah, ayat nafsiyah, dan ayat kauniyah. Kalau kita runut satu persatu, substansi kemudian metodologi dari masing-masing ayat-ayat ini, semua ayat ini memiliki metodologi masing-masing. Nah, yang menjadi penting harus kita pahami adalah bagaimana cara memahami ayat qauliyah, ayat kauniyah, dan ayat kauniyah ini. Pertama, ketika dia itu menjadi sebuah kesimpulan kebenaran yang solid, misalnya di dalam Al-Quran menyimpulkan A, dan kemudian di ayat kauniyah juga menyimpulkan A, dan di ayat nafsiyah juga menyimpulkan A. Dalam kesimpulan yang kesimpulannya itu seragam, biasanya tidak terjadi problematik atau dikotomis. Nah, yang menjadi masalah ketika kesimpulan yang diinformasikan atau yang diungkapkan di dalam ayat qauliyah misalnya berbeda dengan kesimpulan yang terjadi pada ayat kauniyah, atau berbeda pula dengan kesimpulan yang terjadi pada ayat nafsiyah. Dalam kondisi seperti ini, kami memberikan sebuah penjelasan bahwa kami meyakini bahwa kebenaran itu tidak akan bertentangan. Jadi yang namanya kebenaran baik diperoleh melalui ayat kauniyah atau ayat qauliyah ataupun ayat nafsiyah, ketika kebenaran itu sudah solid, sudah proven, sudah kokoh, seharusnya tidak bertentangan. Nah, ketika terjadi pertentangan, ada yang harus kita evaluasi. Pertama, tadi dari metodologi memperoleh kesimpulan baik di ayat qauliyah, ayat kauniyah maupun ayat nafsiyah. Jadi titik evaluasinya ketika terjadi perbedaan informasi apa yang disimbolkan oleh ayat qauliyah, ayat kauniyah atau ayat nafsiyah itu pada metodologi masing-masing. Jadi jangan di cross gitu, mengevaluasi ayat kauniyah menggunakan ayat qauliyah seperti yang video di awal tadi. Itu kan mereka mengevaluasi atau menghukumi ayat kauniyah dengan ayat qauliyah sehingga ada pemahaman yang kontradiktif, yang kesimpulannya itu diperoleh dengan tidak sahih gitu. Misalnya ya, seperti sebagai sebuah contoh, ayat kauniyah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menakdirkan apakah pada diri manusia itu terjadi sebuah keselamatan ataupun celaka gitu. Dalam konteks yang lebih universal atau komunitas, khususnya terjadi bencana gitu kan. Terjadi bencana. Dari perspektif ayat qauliyah kan seringkali kita mendengar misalnya Ustadz melakukan sebuah renungan atau muhasabah, boleh jadi bencana ini terjadi karena orang-orang di kampung tersebut telah melaksanakan maksiat yang begitu masifnya. Tetapi kan dari segi perspektif ayat kauniyah itu sangat bisa kita pahami, sangat bisa kita analisa. Katakanlah misalnya gempa itu kan bisa bisa dilihat gitu. Seolah-olah ada
rangkaian yang terputus antara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fenomena alam. Jadi ketika ulama atau pakar agama tertentu mengatakan terjadinya bencana alam ini karena orang tersebut atau komunitas tersebut atau warga tersebut banyak melakukan kemaksiatan sehingga terjadi bencana. Tetapi dari kacamata ayat kauniyah mengatakan kejadian ini terjadi karena terjadi gempa misalnya di kedalaman sekian meter seperti itu. Nah, kan di sini ada dua kesimpulan yang berbeda. Nah, dalam kesimpulan yang berbeda inilah kami mengajukan koreksi tetapi melalui pemahaman ayat masing-masing. Jangan di cross tadi, jangan mengevaluasi ayat kauniyah melalui ayat nafsiyah atau ayat nafsiyah kemudian mengkoreksi ayat kauniyah. Pembahasan yang lebih dalam lagi akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Oleh karenanya kami mengajak kepada teman ngopi semua untuk tetap menyimak video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.